pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pelanggaran hak asasi manusia berat bersama dengan 12 pelanggaran HAM berat lainnya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya yang udah nonton podcast kita nih. Nah, tidak terasa kita udah di episode 2 nih teman-teman. Jadi, apa sih yang mau kita bahas di episode 2 kita kali ini? Nah, mungkin tema yang kita angkat itu yaitu terkait dengan batas tawa. Mengapa sih bercandaan harus punya batas? Nah, mungkin aku akan jelasin sedikit terkait dengan tema kita kali ini ya teman-teman. Untuk candaan seringkali digunakan untuk bersenang-senang dan menjadi lebih dekat dengan orang lain. Padahal setiap candaan itu diterima oleh masing-masing individu dengan cara yang berbeda pula. Nah, candaan yang kita anggap lucu mungkin saja bagi orang lain itu sebuah seperti tidak lucu, terus kemudian sindiran atau yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk itu bersama saya di sini Verina Anastasia Andini, kita akan membahas kenapa sih kita tuh harus punya batasan untuk bercanda dan tidak boleh sampai melewatinya. Nah, ada apa di sekitar kita? Di Get to Know Them with Paham. Oke, kita langsung aja nih guys. Untuk pembahasan kita kali ini, di hadapan aku udah ada 2 narasumber yang epic nih, yang paling keren deh pokoknya. Nah, di sebelah aku di sini ada Kak Alda selaku Dirjen dan Pencerdasan Isu BEM Visip UB, dan juga ada Kak Dera selaku Kepala Departemen Advokesma Hima Politik UB. Nah, halo Kak, senang sekali bertemu dengan Kakak di sini nih. Nah, mungkin sebelum kita bahas ke topik utama, mungkin aku mau pemanasan dulu nih Kak. Gimana nih kabar dari Kak Alda dan juga Kak Dera? Ada dulu kali ya? Tidak boleh. Juga baik, Evelina baik banget. Lagi aktif organisasi sedikit di Kastrat gitu kan, dan lumayan hektik karena udah mau akhir paku juga gitu kan, udah mau Desember, jadi masih banyak harus dikejar. Tapi overall aman. Oke, aman berarti. Kalau aku kurang lebih sama sih ya Alda, dan mungkin belakangan ini kalau perihal akademik lagi sibuk UTS kan ya. Dan sebenarnya untuk di Paru 2 tinggal menjalani proker-proker sisaan lah kalau di khususnya Advokesma Hima Politik gitu. Oke, jadi kamu gimana kabarnya? Kalau aku sendiri sih aman ya jujur, karena kalau udah semester tua gini kayak nggak ada kesibukan sih sebenarnya gitu. Jadinya cuma ya ngejalani proker-proker yang lagi berjalan aja gitu sih. Oke, jadi udah aman ya? Aman. Oke, kita lanjut aja nih guys untuk pembahasan kita kali ini, yaitu mungkin nih dari Kak Alda dan Kak Dera kan pernah nih di suatu situasi di mana Kak Alda atau Kak Dera bertemu dengan candaan yang menurut Kak Alda dan Kak Dera ini sudah tidak pantas dan cenderung menyakitkan gitu. Pernah nggak Kak? Gitu. Mungkin aku dulu ya, boleh. Kalau aku pribadi, jujur kalau boleh curhat jelas pernah ya, dan aku yakin kayaknya semua orang tuh pernah harusnya ya. Jadi untuk ditanya, mungkin secara sadar nggak sadar kita semua pasti kayaknya pernah untuk melewati fase-fase kayak bercandaan seseorang tuh melewati. Iya, aku juga sama kayak Dera ya, yakin semua orang pasti pernah juga. Kebetulan aku juga dulu sempat kelas SMP gitu ya, sempat dibully parah gitu sama biasalah cowok-cowok kalau SMP kan ngegeng gitu kan, berusaha untuk mendominasi gitu. Ya jelas tuh sampai sekarang juga masih kena efeknya lah ya, masih ada perasaan dendam dikit, kesel dikit, kepikiran dikit gitu, juga masih wajar banget gitu. Iya, benar banget. Ya, kadang kalau misalkan aku juga boleh cerita juga kadang-kadang kita tuh sering dijadiin bahan bercandaan gitu di teman setongkongan kita sendiri gitu. Sering kita temui kok guys kalau kayak gitu ya. Oke, jadi menurut Kak Alda dan Kak Dera juga pernah ketemu dalam situasi seperti itu ya Kak? Oke. Nah, kalau menurut Kak Dera sama Kak Alda ini gimana sih cara kita membedakan candaan yang sehat dan juga yang cenderung menyakitkan atau menyinggung salah satu pihak? Oke, aku dulu. Mungkin sebenarnya menurutku cara membedakan gimana sih biar sehat, canda itu sehat atau malah menyakitkan bagi orang, menurutku adalah tergantung respons orang tersebut. Kadang kita ngerasa bahwasannya bercandaan yang bakal kita lontarin itu kayaknya biasa aja kok, tapi bagi orang lain dampaknya enggak. Dan menurutku cara ngebedain paling baik adalah dengan hasil dari bercandaan itu nggak akan menyakitkan atau malah yang lebih parah memantik trauma seseorang. Sebenarnya menurutku simpelnya kayak gitu sih. Itu yang menjadi dari juga ya. Sebenarnya
cara biar membedakan gitu bercandaan oke nggak sih untuk dilontarkan gitu adalah orang itu ketawa apa enggak sih saat bercandain gitu kan. Kalau dia diam doang nggak ikut bercandain balik itu kan juga artinya dia punya respons negatif gitu kan. Mungkin dia nggak nyaman, dia nggak suka, dia ngerasa takut traumanya keulang apa gimana gitu kan dari situ sih. Tapi juga perlu diperhatikan sebenarnya kadang tuh kita ya yang lihat ada orang nih ngebacain orang lain gitu kan. Terus kita ngeliat itu bicaranya kayak parah banget deh gitu. Tapi di satu sisi aku pernah juga kayak ngeliat tuh sisi kedua momennya itu. Habis itu aku nanya dong ke yang jadi korban bercandaan itu lah. Tapi kamu ini nggak sakit hati nggak sih? Karena kok aku dengar bercandaannya si A ini kok jahat banget ke kamu gitu. Kamu nggak apa-apa beneran. Terus dia yang kayak walaupun sakit tapi mungkin tiap orang tuh punya respons yang beda-beda gitu kan. Menurut kita bercandaan yang berlebihan tapi kalau menurut dia itu biasa aja dan dia malah bercanda balik ya itu fine aja gitu buat dia. Memang tergantung orangnya dan porsinya sih. Oke, iya benar banget sih Kak. Kadang kita kan juga gak tahu ya, soalnya kan itu apa ya, langsung ke perasaan gitu kan. Kita kan juga gak bisa ngelihat secara fisiknya dia gimana atau secara mentalnya dia gimana, karena kan pasti setiap orang punya cerita sendiri, punya masalahnya sendiri, punya masalahnya sendiri. Jadi mungkin yang bisa kita lihat itu dari gerak-geriknya ya Kak gitu. Apakah orang tersebut mulai gak nyaman atau apa ya, ada gerak-gerik yang mungkin menunjukkan bahwa dia sedang sedih atau yang lainnya seperti itu. Mungkin dari tadi kan kita udah bahas nih Kak terkait dengan kita tuh harus punya batas terkait dengan candaan itu yang tentu saja bisa menyakitkan bagi orang lain juga. Nah, sebenarnya apa sih menurut Kak Alda dan Kak Dera ini candaan yang tidak tepat untuk seseorang yang tentunya merasa tidak nyaman dengan candaan tersebut? Ada dulu mungkin kalian. Boleh. Sebenarnya dari aku bercandaan yang udah pasti nggak tepat gitu ya dilontarkan itu adalah bercandaan soal ini sih yang berbau gender lah, seksis gitu. Bercandaan soal pelecehan seksual dan juga bercandaan yang gak inklusif lah, misal dia disabilitas gitu kan, terus dia maksa bercandaan itu ke orang itu dan itu di depan umum gitu loh. Sebenarnya ya tadi sih mungkin ada dua ya yang menurut aku itu gak etis aja terlempar, soal seksisme, KS dan disabilitas. Satu lagi tuh kalau tadi dibercandain di depan tempat umum gitu, yang mana itu nggak apa ya porsinya untuk ditelan sama semua orang bercandain gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku kurang lebih sama yang kayak Alda, karena menurutku kita sering banget ngumpet di balik kata itu cuma bercanda kok, atau mungkin kita sering yang kayak dulu tuh gak asik banget untuk bercanda. Cuma menurutku setiap orang itu punya porsi masing-masing. Mungkin di ketika kita ada di grup A, menurut mereka bercandaan A itu biasa aja. Tapi ketika misalnya kita bawa bercanda itu di grup B, itu bukan menjadi hal yang biasa aja, karena mungkin ada trauma di belakang itu, ada juga misalnya ternyata memori jelek yang dia tuh pernah laluin tapi kita nggak tahu dan kita asal ngelontarin bercandaan aja gitu. Jadi menurutku pribadi gimana sih bisa ngebedain bercandaan itu sebenarnya bisa dilontarkan atau enggak adalah ketika kita mudah untuk baca situasi. Karena kita sering banget lupa bahwasanya ketika kita bercanda kita suka asik sama diri kita sendiri, tapi kita lupa bahwasanya apakah sasaran yang kita bercandain itu fine-fine aja nggak sih sebenarnya untuk pada akhirnya ya kita bercandain atau kita lontarin bercandaan pun sebenarnya melihat dari lingkungan sekitar juga gitu. Padahal misalnya aku ngebercandain Alda gitu, Alda mungkin fine-fine aja, cuman misalnya kamu merasa kayak kok bercandaan ini kelewatan ya. Jadi menurutku semuanya punya porsi masing-masing aja sih setiap individu, dan kita harus make sure untuk kita pintar-pintar baca situasi, kira-kira aman nggak sih kita melontarkan bercandaan. Mungkin kalau dari aku kurang lebih aku sangat setuju sama aku. Oke, ya benar banget. Kita juga harus membatasi apa yang kita bercandain gitu ya Kak. Terus juga terkait dengan gender, terus juga disabilitas apalagi. Dan juga kita harus apa ya, tahu apa yang kita ucapkan kepada orang lain gitu guys. Jadi sebelum kita ngomong nih apa sih yang mau kita bercandain gitu, kita juga harus apa ya, berpikir kayak ini boleh nggak sih kita bercandain kayak gini gitu, apa sih dampaknya buat orang lain gitu. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang boleh kita bercandain dan juga tidak, dan juga kita harus pintar-pintar buat baca situasi guys gitu. Nah mungkin kan itu dari situasi kalau misalkan kita di apa ya secara langsung gitu di tongkrongan. Kan juga di sini kan ada sosial media, di mana kita juga termasuk anak-anak muda ini pasti familiar dengan konten-konten yang sudah beredar gitu. Apalagi
Sepenglihatan aku nih kan ada tuh tren di TikTok kayak yang suling itu terus berekspresi kayak gitu. Nah, itu kan bahkan terkadang konten tersebut itu terus kita anggap lucu. Tapi sampai akhirnya menggiring suatu humor yang ternyata menyakitkan salah satu pihak atau pihak lain. Nah, menurut kalian Kak Dera ini, kenapa sih budaya humor yang tersebar di sosmed ini bisa mempengaruhi persepsi kita tentang apa yang kita anggap lucu? Misalkan seperti tren tadi, kita awalnya kayak oh ya udah biasa aja kayak tren-tren lucu-lucuan aja, tapi ternyata kok lucu juga ya konten ini. Malahan banyak tuh yang buat konten-konten kayak gitu. Menurut Kak Dera dan Kak Ale gimana? Oke, menurutku kita hidup di era digital ini, mungkin menurutku salah satu tantangannya adalah munculnya wadah-wadah baru gitu bagi kita semua buat ya kita bisa ambil sisi positif dan negatifnya. Mungkin salah satu sisi negatifnya tuh yang tadi, yang mungkin disebutin sama kakaknya tadi, karena menurutku humor ketika di tahun berbeda mungkin ada humor-humor yang mungkin di tahun 2012 misalnya kita ngerasa humor itu nggak lucu, tapi ketika dibawa di tahun 2024 misalnya lewat platform TikTok atau Instagram itu menjadi hal yang lucu dan hal yang baru kayak gitu. Jadi menurutku jelas sosial media punya peranan penting ya untuk pada akhirnya menumbuhkan humor-humor baru yang mungkin sebelumnya kita nggak expect, kayak ternyata sound TikTok suling itu bisa dijadiin bahan bercandaan yang menurut kita mungkin pada tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya itu nggak etis untuk dibercandain kayak gitu. Jadi menurutku menjadi generasi Z harus pintar-pintar untuk pada akhirnya ngambil sisi positif dan sisi negatif dari platform-platform yang tersedia dari zaman kita ini sih sebetulnya. Kalau ada aku juga sepakat sama Dera gitu kan terkait sejarahnya kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau di sosial media itu ya apa yang pada akhirnya bisa membuat orang-orang kebawa arus itu ya karena algoritmanya yang repetitif banget. Aku juga pernah di posisi dimana ngeliat satu tren nih, aku juga salah satu korban pembodohan gitu ya TikTok gitu lah. Pernah ada satu tren dimana aku merasa itu kok parah banget tuh kayak jahat gitu ya. Terus ngeliat komennya aku pada kayak mengafirmasi konten itu kayak ini lucu. Aku selama itu udah kayak ini lucu apa enggak sih, apa aku yang sensitif aja ya. Terus lanjut apa banyak lagi konten-konten yang sama benar-benar di seminggu yang sama gitu nge-trend kan. Terus dia waktu dia FYP aku, habis itu kayak lama-lama aku kayak loh kok ketawa juga gitu teman-teman itu. Aku kayak rasa malu iya, bersalah iya, tapi untuk sisi kayak jadi kayak apa ya, merasa FOMO apa gimana gitu mungkin, atau kan kayak takut merasa left out gitu loh dari apa yang orang-orang anggap lucu saat itu gitu. Jadinya itu sih benar-benar influence media ya, karena algoritmanya repetitif banget, mau nggak mau kita tuh terdoktrin gitu otaknya untuk ngikutin apa yang ada di arus sekarang, karena itu satu-satunya yang kita tonton ya konten itu gitu. Kecuali kita ada konten edukasi lain yang benar-benar bisa ngefilter bercandaan yang buruk dan enggak, dan itu ya itu kita mungkin bakal bisa ngefilter. Tapi kalau TikTok doang tontonannya ya jelas pasti bakal bawa arus juga. Iya benar banget nih guys, apalagi kan kita juga sering banget ya, malahan 24/7 nih kayaknya kita scroll TikTok terus media sosial juga. Jadi kita sebagai generasi Z yang baik dan benar nih, kita harus bisa mengolah tren-tren apa sih yang baik dan juga apa sih yang buruk gitu. Jangan sampai kita juga berpengaruh pada hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, jadi kan memang ternyata ya Kak, candaan itu bisa menyakitkan untuk secara berlebihan untuk orang lain seperti itu, yang tentu saja harus kita hindari ya teman-teman. Nah, lalu apa sih Kak yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya situasi di mana candaan ini sudah menyakiti atau sudah keluar batas seperti itu? Oke, kalau aku pribadi ya, aku tuh sebenarnya jujur untuk aku pribadi, cara pendekatanku ke orang lain tuh sebenarnya dengan bercandaan. Karena aku akan jauh lebih ngalir. Cuman aku sering banget mengevaluasi diriku bahwasannya kadang ada beberapa bercandaan yang sebenarnya sebelum aku bilang tadi, aku bawa bercandaan ini ke grup A itu fine-fine aja. Tapi ketika aku bawa ke grup B atau grup baru, itu belum tentu biasa aja gitu. Jadi menurutku tipsnya adalah entah siapapun kalian, entah kalian sebagai pelontar bercandaan atau entah kalian sebagai orang-orang yang menyaksikan candaan tersebut, menurutku kalian harus pintar untuk baca situasi. Misal aku bercanda sama Alda, terus misalnya ternyata Alda fine aja tapi kakaknya kayak merasa aku kok gelisah ya setelah mendengar bercandaan itu.
untuk coba untuk pada akhirnya bikin situasi tersebut move on aja, karena ada beberapa orang tuh yang malah nambahin bercandaan tersebut. Saya bercanda dak bla 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 bla, terus ada orang yang ngomong iya dadak lu bla 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 bla, kita sering banget kayak gitu kan. Tapi kita tuh suka lupa ngelihat orang sekitar yang ngerasa misalnya dia udah mulai kayak gini-gini, artinya dia udah mulai ngerasa kayak aduh kayaknya nggak nyaman sama posisi ini, dan orang-orang tuh lupa untuk pada akhirnya melihat situasi tersebut sih menurutku ya. Dan jadi PR-nya menurutku adalah gak gampang untuk baca mimik ekspresi seseorang kan sebenarnya, cuman hal yang paling gampang terlihat adalah respon tubuh atau respon mimik mereka, kayak kok gue gak nyaman ya kayaknya misalnya gitu. Atau mungkin setelah kita bercanda itu dia jauh lebih sering diem misalnya, atau jauh lebih gak berinteraksi seperti sebelum kita melakukan bercandaan. Dan menurutku kita perlu untuk pada akhirnya move ke bahasan lain dan stop untuk bahas bercanda gitu. Kayak ya sebenarnya kayak langsung aja sih kayak lu PR ini udah belum gitu misalnya. Jadi orang-orang gak akan fokus ke bercandaan sebelumnya yang kita lihat situasinya, oh ini kayaknya chaos dan orang ini gak mau untuk ngelanjutin pembahasan bercanda lagi. Menurut aku untuk analisa gembelnya ya sebenarnya paling gampang sih kayak gitu ya. Sebenarnya kurang lebih udah dicakup sama daerah semua gitu ya. Sebenarnya benar sih kata daerah tadi, yang pertama itu emang harus baca bahasa tubuh dan benar tahu tempat dan ruangnya gitu loh, kapan dilontarkan dan kapan bicara nggak usah dilontarkan gitu kan. Kayak misal mungkin aku pakai contoh di organisasi gitu ya, karena aku juga terlibat di organisasi sekarang. Itu semisal banyaklah sih lagi forum gede banget lagi rapat gitu kan, ada satu orang dibicarain ini terus ditimpalin sama hampir semua anggotanya gitu kan nggak enak ya ngeliatnya ya, walaupun dia bisa santai aja terus yang lain juga pada have fun, tapi kita ngeliatnya tuh kayak ih kok jadi gak enak ya, ini orang gimana ya perasaannya gak enak gitu. Ya pertama mungkin bisa kita lakukan itu daripada kita nambahin rasa malu si yang dibercandain, kita diem dulu aja, pokoknya kayak nggak ikut arus lah minimal gitu, biar bercandaannya tuh cepat reda lah gitu. Nah selanjutnya mungkin kalau aku ya, karena mungkin udah ada hubungan yang lumayan dekat sama yang dibercandain, mungkin kalau ada waktu berdua atau enggak ngobrol santai aja gitu, kayak nggak usah dibawa di talk gitu, nggak perlu di talk tapi kayak nanya aja, sebenarnya kamu nggak apa-apa nggak sih dibikin kayak gitu sama orang-orang gitu. Kalau bilang nggak nyaman nggak apa-apa ya gitu, sampaikan aja gitu. Kalau dia bilang nggak nyaman ya mungkin bakal mulai ngasih tau lah ke orang-orang di organisasi tersebut kayak mulai ini ya dikurangin lah jangan yang agak kurang batas gitu, karena nggak enak sama si A misalnya atau si B gitu. Tapi kalau dia fan-fan aja ya udah nyoba lagi gitu kan dia mungkin masih bercanda yang masih bisa masuk lah di dia gitu, dan ya udah itu berarti dia juga have fun juga gitu untuk bercandain. Jadi seperti apa mungkin? Oke, benar banget apa kata Kak Alden dan juga Kak Dera ini guys. Jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat dari gerak-geriknya ya, apakah dia mulai tidak nyaman dengan situasi tersebut ataukah malah diam gitu. Terus juga selain itu kita harus rangkul nih teman-teman kita. Jadi gak boleh kayak kita terlalu larut dalam bercandaan terus malahan kita ikut bercandain dia seperti itu. Jadi kita harus rangkul juga, kita kasih motivasi, terus juga kita saling cerita satu sama lain seperti itu. Kan dari tadi kita juga udah bahas terkait dengan bercandaan ya Kak, yang tidak boleh sampai melewati batas dan menyakiti orang lain. Nah tapi sebenarnya apa sih, kenapa sih kita harus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari perasaan yang direndahkan melalui candaan atau perlakuan verbal lainnya? Oke, lagi. Aku rasa perlu untuk pada akhirnya punya dan sering membahas konteks bercandaan ini, karena kita sering banget lupa bahwasanya hal ini tuh nggak boleh kita kesampingkan atau lagi kita ngebelakangin ya teman-teman. Karena jujur aja kita sering banget berlindung di balik kata ini tuh cuma bercanda atau ini humor atau lo tuh nggak boleh baper. Tapi kita dampak dari itu adalah sebenarnya kita lupa untuk validasi diri kita sendiri cuma karena kita memenuhi ekspektasi orang lain. Kadang kita ada di posisi kayak gue tuh pengen marah deh kayaknya, cuman ketika gue ngeliat orang lain kok dia nggak marah ya ketika dia bercandain kayak gini, dan kita jadi ikut untuk yaudah deh gue nggak usah marah, dan kita akan mendem itu sendiri. Dan menurutku hal itu yang kemudian jadi toksik ke diri kita. Mungkin kita untuk mata eksternal atau orang lain atau teman-teman kita asik, kita yaudah kok kita santai aja dibercandain, cuma di diri kita sendiri ada perasaan bergejolak yang harusnya gue marah,
harusnya gue tuh sedih gitu. Cuman kita lupa untuk validasi emosi kita sendiri, karena aku pernah nonton satu podcast psikolog, dia bilang bahwasannya untuk ada di posisi trauma atau ada di posisi memori yang konteksnya jelek gitu ya, kita tuh perlu untuk konteksin hal itu tuh ke diri kita sendiri, bukan ke masyarakat umum. Hal tersebut yang sebenarnya sering banget kita lupain dan malah kita mikirin perasaan orang lain dibanding perasaan diri kita sendiri gitu. Jadi menurutku jelas punya peranan penting ya untuk membahas konteks ini. Salah satunya dari Amnesty juga. Aku mau makasih banyak. Di luar aku sebagai pemateri, tapi aku mau makasih banyak karena Amnesty udah sangat concern terhadap hal ini yang kadang kita suka lupa banget gitu. Bener. Oke, lanjut dari Dera ya, karena tadi Dera udah ngomongin banyak banget tuh, dan aku sepakat semua sama apa yang disampaikan Dera juga. Sebenarnya kalau untuk bercandaan sendiri itu tujuannya adalah untuk membuat hubungan yang inklusif gitu kan. Karena kalau bercandaan itu menurut aku gitu kan, itu intentionnya adalah untuk mendekatkan satu sama lain gitu kan. Tapi kalau ada juga nih orang bercandain orang lain dengan intention untuk menaikkan ego dia gitu di antara orang-orang luas yang nontonin bercandaan itu gitu. Itu juga maksudnya hal yang salah gitu kan. Harusnya memang kalau kita udah asik nih, udah dekat, makanya bisa lebih enak bercandanya, lebih enjoy bercandanya. Harusnya kepercayaan bercandaan itu tuh nggak dipatahin gitu loh, dengan bercanda yang melewati batas dari yang si bercanda itu tadi. Karena kita nggak tahu juga kan, mungkin dia awalnya udah pernah ngasih tahu nih, aku punya trauma ini, aku dulu pernah gini, gue enak banget deh, kayak trauma banget sebenarnya. Tapi karena lagi ramai, setelah lagi ramai, lagi enak, terus muncul aja tuh pikiran untuk karena dia orang dibercandain sama orang-orang banyak, gue nimpalin juga bercandaan yang kurang enak. Kita udah tahu sebelumnya tuh, padahal dia bakal bahasanya makin kena lah kalau kita bercandain gitu. Udah deh, itu mungkin yang benar-benar apa ya, yang harus mulai kita take notes mulai sekarang gitu kan. Kalau ada bercandaan itu sebisa mungkin difilter gitu, mana yang baik mana yang buruk, dan sebisa mungkin jangan sampai bercanda kita lontarkan itu sampai mematahkan hubungan pertemanan atau kepercayaan itu sama lain lah gitu. Karena ya masa nggak temenan cuma karena bercandaan yang over doang, itu kan lucu konyol lah sebenarnya gitu. Oke, iya benar banget sih kata Kak Alda dan juga Kak Dera. Jadi sebenarnya kita harus memfilter apapun hal yang harus kita ungkapin ke orang lain, seperti itu guys. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua, kita harus evaluasi diri nih. Misalkan kita dihadapkan dengan posisi tersebut. Nah, apakah kita terasa aman, ataukah kita juga enak, atau malah kita juga yang sedih, seperti itu guys. Terus juga jangan sampai bercandaan kita yang tadinya asik malah jadi kacau gitu, jadi chaos semua. Masa kan kita niatnya bercandaan buat saling berteman, terus nambah relasi juga, malahan kita juga yang sakit, terus kita juga yang gak ditemenin, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Kak. Tentu saja juga kita semua ingin berada di dalam posisi yang lebih aman dan juga tentram buat buat pertemanan juga, terus persahabatan dan juga lain-lain. Ya, candaan kan juga mungkin bisa yang kita lakukan itu terasa selembut kapas, tapi juga terasa tajam buat orang lain. Jadi apalagi candaan yang udah merembet isu-isu yang negatif gitu guys. Jadi ayo kita batasi candaan kita dan jangan sampai melewati batas. Ayo kita saling melindungi satu sama lain agar kita semua dapat mewujudkan lingkungan yang lebih mendukung secara kesehatan mental, kemudian juga fisik seseorang, motivasi ataupun yang lain, sehingga setiap orang juga merasa dihargai dan aman secara emosional, seperti itu. Nah, mungkin ini jadi penutup kita di episode kedua kali ini. Ternyata inilah yang ada di sekitar kita guys. Jadi see you on the next podcast di Get to Know Them with Paham. Oke, see you guys.